alhamdulillahi anzala sakinah fi qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kita kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat iman, rahmat kesehatan, rahmat kesempatan, dan rahmat yang lainnya. Alhamdulillah kita pada malam yang berbahagia ini sampailah Ramadan kita yang ke berapa Pak? 11, masuk ke 11 Pak ya. Jadi 10 hari sudah puasa kita laksanakan. Mudah-mudahan ibadah yang sudah kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Allah. Shalawat berkirim salam. Tak lupa pula marilah kita sampaikan kepada arwah Tuhan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Jangan malas, jangan enggan, jangan takut berselawat kepada Nabi Pak ya Bu. Karena satu kali kita berselawat kepada beliau, Allah akan berselawat kepada kita 10. Allah angkat derajat kita 10. Allah ampunkan dosa kita 10. Masya Allah, luar biasa. Apa ayat yang mengatakan Allah saja berselawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hai orang-orang yang beriman, berselawatlah kepada Nabi dengan banyak-banyak selawat. Jadi kita kalau ada orang menyebutkan sholawat, kita tak usah matas. Malah kalau ada orang menyebutkan Nabi Muhammad, sampai situ ucapannya. Lalu kita sambung sallallahu alaihi wasallam. Apalagi di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh keampunan, kemuliaan. Masya Allah, segala yang baik kita ucapkan, segala yang baik kita kerjakan, Allah balas dengan lipat ganda. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, melihat judul kita pada malam hari ini, yaitu mendidik anak secara Islam. Nah, mungkin di sini saya duduk bukan arti saya mengajar bapak-bapak ibu. Mungkin bapak lebih pengalaman dan lebih mengetahui sejauh-jauhnya bagaimana cara mendidik anak yang baik menurut ajaran Islam. Mari kita lihat bersama. Islam mewajibkan kepada umatnya untuk menuntut ilmu. Kenapa? Karena dengan ilmu manusia akan berjaya dan sejahtera hidupnya apabila manusia itu mempunyai ilmu pengetahuan dunia dan akhirat. Ya, jadi ilmu itu bukan hanya dunia saja, tapi juga untuk akhirat. Dua-duanya harus kita milih. Apa hadisnya? Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi ilmi. Barang siapa hidupnya yang ingin bahagia, maka dia dengan ilmu. Barang siapa hidupnya di dunia ingin bahagia, maka harus dengan ilmu.
Dan barang siapa hidupnya bahagia di akhirat juga dengan ilmu. Dan barang siapa yang hidup kedua-duanya juga dengan ilmu. Jadi oleh karena itu menuntut ilmu diwajibkan bagi umat Islam. Utlubul ilmu fardatan ala kulli muslimi wal muslimah. Menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi kaum muslimin dan muslimat, artinya laki-laki dan perempuan. Jadi oleh karena itu sangat wajib sekali menuntut ilmu ini untuk pendidikan, apalagi terhadap anak kita. Nah, oleh karena itu menurut hadis tadi itu menuntut ilmu ini tidak ada batas. Tidak ada batas. Tuntutlah ilmu itu dari ayunan sampai ke liang lahat. Utlubul ilmu ilal lahdi minal mahdi. Tuntutlah ilmu itu dari ayunan sampai ke liang lahat. Nah, ada dua potensi. Orang yang hidupnya bahagia, sentosa, jaya, ada dua perkara: menuntut ilmu sebelum lahir. Yang kedua, menuntut ilmu sesudah lahir. Kadang-kadang ada orang bertanya, bagaimana cara menuntut ilmu sebelum lahir? Kalau sudah lahir kita tahu cara menuntut ilmunya, tapi kalau sebelum lahir kira-kira bagaimana? Contoh, ini dibebankan tentunya kepada kaum ibu. Nah, sebelum lahir, sewaktu ibunya yang mengandung, ya, sewaktu janin yang ada dalam lahir, untuk didikan anak sebelum lahir, itu seorang ibu harus penuh dengan didikan agama. Ibunya harus rajin sholat, secara tak langsung janinnya dididik dengan agama. Ibunya harus rajin baca Quran. Ibunya harus rajin berbuat baik, pergi wirid dan sebagainya. Apa pula tugas seorang bapak? Bapak tugasnya mencari nafkah yang halal, lalu dimakan oleh ibu. Itu juga termasuk didikan jalinan yang baik terhadap Islam. Ya, jadi ibu harus rajin. Waktu dia hamil, ibunya rajin sholat, rajin baca Quran, rajin bersedekah. Itu secara tak langsung mendidik janingan yang ada dalam kandungan seorang ibu. Nah, dan lain-lain sebagainya. Apa yang kita buat? Ada kadang-kadang orang ngomong dengan anaknya di dalam rahim, padahal anaknya belum bisa ngomong, belum lahir. Apakah itu mendidik anak secara Islam? Iya jawabannya. Kenapa? Karena anak itu mendengar apa yang kita omongkan. Jadi ajaran itu mulai dari rahim, didikannya mulai dari dalam kandungan. Jadi bukan dari seorang ibu. Ibu sangat berperan sekali terhadap anaknya, ya, karena ibulah yang tahu tentang anaknya sampai nanti anaknya lahir. Nah, ibu yang menjaga. Begitu hebatnya seorang ibu dibandingkan dengan seorang ayah. Makanya kalau dibandingkan ayah dengan ibu itu 3 tingkatan. Menang ibu. Nah, yang tak ada sama bapak, sama ibu ada. Ibu bisa mengandung, ibu bisa menyusui, ibu bisa melahirkan. Betapa hebatnya seorang ibu. Nah, kemudian itu yang didikan dalam kandungan. Nah, jadi oleh karena itu ibu ini sangat berperan sekali terhadap anak yang di dalam kandungannya. Apabila ibu nanti berbuat yang di luar syariat Islam, itu anak akan menghasilkan yang seperti itu. Jadi makanya ibu, ada orang mengatakan apakah ini kebiasaan atau macam mana, yang penting pekerjaannya baik. Contoh, seorang ibu dalam hamilnya, sewaktu hamil dia rajin baca Quran, surat Maryam misalnya. Dia baca surat Maryam, kemudian dia baca surat Yusuf. Ada orang kita
Kalau anaknya mau cantik, kalau perempuan baca surat Maryam. Bukan cantiknya yang kita cari, tapi akhlaknya yang kita akan dapati. Bagaimana akhlak anak itu nanti sesudah dia lahir? Apakah sama dengan akhlaknya si Maryam? Apakah sama dengan akhlaknya si Yusuf, Nabi Yusuf? Nah, kalau nanti anaknya mau ganteng laki-laki, rajinlah baca surat Yusuf. Yang namanya baca Quran itu semuanya bagus, nggak usah pilih-pilih. Tapi oke, kalau mau baca juga surat Maryam, baca surat Maryam, rajin baca surat Yusuf, silakan. Itu juga bagian bacaan Al-Quran. Itu namanya kebaikan aja, ya. Nggak ada suruhan hadis Al-Quran, nggak ada seperti itu. Cuma untuk yang baik boleh, ya kan? Yang penting seorang ibu itu harus pekerjaannya lakukan segala yang baik-baik supaya menghasilkan nanti anaknya menjadi didikan Islam. Yang kedua, bagaimana pula anak itu nanti setelah lahir, ya, lalu tanggung jawab orang tua mendidik anak secara Islam. Contoh, begitu anak lahir umur 7 hari, lalu diakikah, buat namanya, nama cari yang nama Islami, namanya yang bagus. Apakah nama itu nanti berpengaruh dengan tingkah lakunya? Betul, pasti sedikit banyaknya anak itu pasti berpengaruh dengan kelakuan anak sesuai dengan nama. Nah, cari yang nama pangkat anaknya Muhammad, cari nama pangkat anaknya yang Ahmad, yang bagus-bagus pokoknya, yang senang kita memanggilnya. Nah, kemudian bagaimana tutur bahasa kita sehari-hari terhadap anak supaya anak itu nanti mendapat didikan dari rumahnya. Madrasatul ulana, pendidikan yang pertama itu adalah di rumah. Sebelum anak itu antar masuk ke sekolah, didikan sekolah di luar rumah, anak itu terlebih dahulu dididik dari rumahnya. Bagaimana cara kita mendidik? Lihatkan perilaku orang tua terhadap anaknya yang baik. Contohkan, suruh dia sholat, orang tua juga harus sholat. Suruh dia ngaji, orang tua juga harus ngaji, buka Quran. Ini disuruh anaknya sholat, tapi orang tuanya tidak sholat, masih megang HP. Nah, nanti anaknya kebiasaan megang HP. Sekarang banyak kita jumpai, setiap ada orang meninggal, saya sering ketemu, ketika ada orang tuanya meninggal, anaknya tidak pernah hadir di depan mayat orang tuanya. Baik itu orang laki-laki, bapaknya sendiri, maupun kaum ibu, mamanya sendiri. Apa kerja anaknya? Karena ada sekarang asik dengan HP ini Pak Bro, anaknya gila HP. Dicari anaknya mana tuh duduk dengan HP. Mana lagi tuh sana main-main sama temannya. Tuh udah besar, udah tinggal SMP, sudah SMA, nggak ada duduk dekat jenazah orang tuanya. Bayangkan itu, masya Allah. Padahal setiap ada orang meninggal, ini pelajaran bagi kita sedikit Pak Bro. Setiap ada orang meninggal, itu malaikat hadir duduk di dekat mayat, sekeliling malaikat dulu. Makanya kata Rasulullah, sebaik-baik saudaramu yang sudah meninggal, apa yang kita baca? Bacalah sebagian ayat Al-Quran. Makanya kita biasakan setiap ada orang meninggal baca Yasin. Jangan kebiasaan kita banyak bertanya. Kadang-kadang kalau ada kita bertakziah, kita banyak ngomong, ngobrol, ketawa-ketawa, padahal malaikat nengok. Oh, itu kerja orang, kata malaikat. Malaikat mau tuh Pak Bu, 20 menit sekali nengok wajah awak. Nak tanggung-tanggung, dia sebentar dia nengok kita. Dilihatnya, anaknya sendiri tidak hadir. Surat Yasin Al-Quran satu pun tidak ada. Orang lain yang mencari, meletakkan dekat si mayat. Padahal bagusnya kita baca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Amin, kata malaikat. Malaikat yang mendengar. Karena malaikat hadir di sekeliling mayat itu. Wal Qur'anil Hakim. Amin, kata malaikat. Innaka laminal mursalin. Amin. Sampai habis malaikat mengaminkan. Masya Allah. Begitu hebatnya. Sedangkan anaknya tak ada duduk di situ baca Quran, bayangkan itu. Nah, didikan anak ini kalau nggak dari orang tuanya dulu, anak nggak bisa, ya.
Kadang-kadang ini orang tua banyak yang salah. Maaf Bapak Ibu, artinya bukan saya mengajari, mengingatkan. Contoh, ini didikan yang paling rendah sekali. Saya juga seorang pendidik. Kalau anaknya itu atau cucu kita yang pelat ngomong, ada yang pelat. Ini kan didikan dari rumah ini penting nih Bu, supaya tidak dibawa keluar ke sekolah dan kemana-mana seperti itu. Kalau dia pelat, nggak usah diikut pelatnya, luruskan bahasanya Pak Bu. Yang diikutkan pelatnya, luruskan. Anak-anak itu kan dia belum tepat bahasanya ngomong. Lalu kita yang menulis itu tugas kita. Makanya didikan dari rumah itu hati-hati. Nanti kalau kebiasaan yang buruk kita buat dari rumah, anak akan mencontoh keluar. Banyak terjadi seperti itu, wah banyak sekali. Banyak sekali. Makanya didikan anak, apalagi zaman sekarang, yang zaman now katanya tuh, manggil orang tuanya saja pakai bro. Masya Allah, luar biasa, dianggap orang tua itu sebagai teman, seperti temannya. Ini didikan anak hati-hati. Kadang-kadang anak pegang HP sampai subuh, nggak dia diambil HP-nya dibawa tidur. Lalu besoknya ke sekolah, anaknya ngantuk, bawa HP juga, lalu ditengok HP-nya tuh karena lupa mati. Bermacam-macam bentuk gambar di HP yang dilihat anak. Luar biasa pengaruh sekarang ini. Ini hati-hati kita. Makanya di luar pendidikan anak itu sangat penting sekali, di rumah dulu, baru di luar. Nah, lalu apa lagi tugas orang tua untuk pendidik anaknya yang sesuai dengan ajaran Islam? Begitu kita masuk, cari sekolah yang Islami, yang bagus, apalagi yang sekolahnya yang banyak hafal Quran atau di pesantren. Ini tugas orang tua terhadap anak. Supaya apa nanti? Supaya nanti anak ini menjadi orang-orang yang benar, menjadi orang-orang yang betul-betul didikan Islamnya. Kalau kita sudah meninggal dunia, ini anak ini nanti kan yang menjadi anak yang soleh. Inilah yang kita harapkan, anak yang soleh dan soleha. Tapi kalau didikannya nggak bagus dari orang tua, mana anak yang kita harapkan nanti? Anak yang seperti apa? Di dunia saja udah nampak tingkah laku anak seperti itu. Meninggal orang tuanya, anak ampun, satu bermacam-macam berpikir. Ada yang main dengan temannya, bergelut-gelut, bercita-cita dengan kawannya. Ada yang main HP, bermacam-macam bentuk anak. Apalagi kalau kita tidak ada nanti di dunia ini, siapa lagi? Mana anak yang soleh yang kita harapkan? Nah, apalagi Pak Ibu, pergaulan anak sekarang yang luar biasa. Ya, makanya sekarang orang berlomba-lomba memasukkan anaknya ke pesantren supaya mudah didikannya, hafal Qurannya, ya, pelajarannya. Karena kalau sekolah umum itu pelajaran agamanya sangat minim sekali. Makanya orang sudah suka pesantren. Kenapa pesantren itu? Kalau ditunjuk pesantren, pesantren itu mahal sekolahnya, dari sekolah yang umum aja murah, gratis lagi. Ya jelas dong, di situ banyak ilmu agamanya. Nggak apa-apa kita nabung di dunia ini untuk akhirat kita besok. Yang kita cari harta dunia ini untuk anak, bukan untuk apa-apa, ya, untuk anak kita. Supaya kita nanti benar-benar mendidik anak tuh surga balasan. Apalagi yang hafal Quran, ada anaknya yang hafal Quran luar biasa Pak. Umur 9 tahun, orang kampung saya Pak hafal Quran 9 tahun, orang tuanya tidak ada. Nah, ada orang tuanya sudah meninggal dua-duanya. Tapi dia pintar anak itu dari dicarinya tempat di mana hafal Quran, pergi dia di Tampak, ngurus sama saudaranya, dapat dia 30 juz dia dapat umur baru 9 tahun, luar biasa. Nampak di saudara tampil di TV, meneteskan air mata. Aduh, bagaimana Pak Ibu? Kalau kita melihat orang anak-anak yang kecil yang hafal Quran itu, anak orang, tapi kalau dengan nilai Al-Quran ini dibacanya, menyentuh sekali dengan perasaan kita. Sampai kita mengeluarkan air mata, macam-macam anak saya tak bisa seperti itu. Ya Allah, luar biasa. Menengok orang-orang kita sedih sekali. Bangga kita nengok orang yang hafal Quran, apalagi dengan keluarga kita sendiri. Masya Allah. Inilah yang kita harapkan nanti. Jadi keluar Ramadan ini nanti, karena di Ramadan 1 bulan ini penuh, ini pelajaran yang dapat kita ambil supaya bisa kita amalkan 11 bulan di luar Ramadan. Kenapa? Karena pendidikan di bulan Ramadan ini banyak sekali pelajaran-pelajaran yang kita dapat supaya bisa di 11 bulan yang akan datang bisa kita amalkan, bertumbuh lagi
di Ramadan yang akan datang. Jadi melihat berhasilnya Ramadan ini setelah selesai Ramadan. Keluar nanti dari bulan Ramadan ini berhasil tidaknya puasa kita, meningkatnya ketakwaan kita apabila setelah selesai Ramadan. Sama pekerjaannya di bulan Ramadan dengan di luar Ramadan. Karena di bulan Ramadan kudus ini, satu bulan ini kita jaga diri kita didik diri kita jaga mulut, hati, mata, perasaan, telinga dan sebagainya, dipuasakan semuanya. Tapi nanti setelah Ramadan, apakah sama didikannya dengan satu bulan Ramadan penuh? Nah, inilah menengok berhasilnya tidak Ramadan yang kita kerjakan dalam satu bulan ini nanti apabila keluar Ramadan sampai ke Ramadan akan datang. Begitulah didikan kita. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, tausiah yang singkat ini mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Yang salah dari saya sendiri, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Nasrulillah wa ba'dun qarib. Wa basyiril mu'minin wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.